konon banyak nih ya penampakan suara cekikan anak kecil gitu di malam hari, bahkan ketika dilihat. Jadi sosok ini nggak punya badan gitu, cuma ada kaki gitu. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Miss Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas tentang lokasi-lokasi terangker yang ada di negara Korea Selatan. Mungkin bagi kalian yang pecinta K-pop seperti aku ya, dan pecinta K-drama, mungkin sudah tidak asing ya dengan negara Korea Selatan. Jadi banyak sih ya tempat-tempat wisata. Bahkan salah satunya yang paling terkenal di negara Korea Selatan yaitu Pulau Jeju atau yang biasa disebut Jeju Island. Ini pulau ini indah banget. Namun siapa sangka banyak tempat-tempat indah yang ada di Korea Selatan ini mempunyai kisah-kisah mistis atau kisah-kisah kelam, kisah-kisah horor ya, dari tempat-tempat yang indah yang ada di Korea Selatan. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita bahas lokasi-lokasi terangker yang ada di negara Korea Selatan. Jadi lokasi angker yang pertama, yang paling dikenal sebagai tempat atau lokasi terangker ya, salah satu lokasi terangker yang ada di Korea Selatan yaitu gedung lama JYP Entertainment. Yaitu gedung ini ya sudah banyak menghasilkan artis-artis idol, bahkan aktris atau aktor gitu yang sudah diorbitkan oleh agensi ini ya. Agensi ini dulunya berlokasi, ini agak susah ya, di Jalan Apgujeongro 79 Gil Gangnam-gu. Jadi Seoul ya, Korea Selatannya agak susah ya karena bukan orang Korea. Jadi banyak sih ya idol-idol ya yang sudah merasakan ya kengerian ya, kisah-kisah horor yang ada di gedung JYP, gedung lama ya. Kalau sekarang kan lokasinya sudah pindah di gedung baru, sudah lebih bagus ya. Di gedung lama ini dulunya mempunyai kisah-kisah horor. Bahkan setiap idol yang masih trainee itu pernah mengalami kejadian mistis ya di gedung lama JYP Entertainment ini. Jadi, dan salah satunya yaitu ada seorang ya, sebenarnya banyak ya, bukan seorang member aja, banyak yang mengalami kejadian ini. Dan salah satunya dialami oleh member Twice yaitu Momo. Momo ini mengalami sebuah kisah supranatural, yaitu kejadian horor di mana dia melihat sebuah penampakan sosok tanpa badan, yang hanya badan bagian bawah, yang duduk di kursi tempat sekitaran dorm lama pas waktu si Momo ini masih trainee gitu, masih jadi trainee. Jadi serem ya kalau tiba-tiba malam kita melihat penampakan kaki gitu, itu cukup serem sih ya. Dan kejadian ini nggak dialami oleh si Momo aja ya, jadi dialami Sanatwas. Jadi pada saat itu si Sanatwas ini sedang ingin latihan ya di tempat kayak studio di dorm lamanya dia gitu. Dan ketika ia melihat di studio ini, pada saat itu ada sosok temannya. Namun kok dia lihat ini kok aneh, jadi pucat, diem, dan gak ditanya nih kok gak jawab. Dan ketika Sana ini sudah, oh ya udahlah mungkin marah atau gimana. Dan ketika Sana ini menoleh ya ke arah studio, dan ternyata ia lihat kondisi studio di dorm lama JYP ini kosong, sama sekali gak ada orang sama sekali ya. Merinding ya. Jadi kalau kalian di kondisi di situasi Sana Twice pada saat itu, apa nih yang kalian akan lakukan? Jadi kita ke lokasi angker yang kedua yang ada di Korea Selatan, yaitu di studio lama BTS. Jadi siapa sih yang kalian, di antara kalian yang ARMY, salah satunya itu saya, yaitu di salah satu kejadian yang dialami oleh adik kita Bontot, atau yang biasa disebut Jungkook ini. Jadi dialami di studio lama BTS. Mungkin bagi kalian ARMY yang lama ya, sudah tidak asing dengan studio lama BTS yang dulunya mempunyai desain interior gelap gitu kan. Gelap dengan kondisi gelap biasanya disukai oleh makhluk-makhluk gaib ya. Dan memang kejadian ini dialami pada saat proses recording atau perekaman ya. Dan
pada saat si Jungkook ini melakukan recording ya, ketika di saat bagiannya ini, dan anehnya ketika diputar ulang suara si Jungkook ini nggak masuk gitu kan ya, aneh ini ya. Dan kemudian si Suga ini bilang oke lah di retake ulang, dan di retake ulang lah proses recording ini, di recording ulang ya di bagian Jungkook. Dan Pak ini yang bikin merinding ya Pak. Dan anehnya ketika didengarkan ulang lagi, jadi suara Jungkook ini nggak muncul di bagian partnya, malah muncul di bagian dimana si Jungkook ini seharusnya nih kosong gitu. Jadi lalu siapa dong yang menyanyi di bagian partnya si Jungkook ini? Serem ya kalau kejadiannya di malam hari gitu. Kita beralih ke lokasi angker di Korea Selatan yang ketiga, yaitu rumah sakit Gonjam, rumah sakit jiwa Gonjam ya. Mungkin dari kalian sudah nggak asing ya dengan rumah sakit jiwa yang terkenal ini, yang terkenal keangkerannya ya di Korea Selatan. Jadi rumah sakit jiwa ini dulunya berdiri sejak tahun 1995 silam dan pada aktifnya, dan kemudian ditutup dan tidak aktif ketika di tahun 1996. Dan menurut cerita, rumah sakit jiwa Gonjam ini dulunya khusus ya untuk merawat orang-orang dengan gangguan jiwa, baik orang dewasa, tapi kebanyakan dari tentara-tentara yang mengikuti perang dunia ya, korban dari perang dunia. Tentara ini mengalami depresi dan ditaruhlah di rumah sakit Gonjam. Dan ada beberapa kejadian mistis, bahkan ada kisah-kisah horor ya, urban legend dari keangkeran rumah sakit Gonjam ini. Jadi konon ya, banyak orang yang meninggal ya, pasiennya ini meninggal secara misterius, secara mendadak, hingga menyisakan 45 orang ya. Dan sehingga membuat si dokter ini depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama ke-45 orang ini, beserta suster, beserta pasiennya. Jadi mengakhiri hidup bersama-sama di situ, sehingga terciptalah rumor atau urban legend ya, dimana hantu-hantu korban dari meninggalnya yang secara misterius atau korban dari bunuh diri ini terjebak di dalam rumah sakit Gonjam gitu. Jadi sehingga rumah sakit Gonjam ini ditinggalkan oleh sang pemiliknya, dan ditinggalkan ya begitu saja beserta dengan peralatan-peralatannya gitu. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa si pemilik ini mempunyai hutang yang sangat besar, sehingga si pemilik ini meninggalkan ya, melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar. Sehingga dia tidak sempat membawa peralatan atau berkas-berkas yang ada di situ. Jadi sehingga ditinggalkan puluhan tahun hingga menyebabkan kesan angker. Jadi mulai dari pakaian dokter, mulai dari peralatan-peralatan, meja, semuanya masih tertinggal. Bahkan catnya ini terkelupas, jadi bekas-bekas sisa-sisa ini gedung yang lama terbengkalai ya, sehingga menimbulkan kisah horor ya di rumah sakit Gonjam ini. Bahkan rumah sakit jiwa Gonjam ini menjadi destinasi untuk uji nyali para turis ya. Di setiap tahunnya banyak yang berkunjung ke rumah sakit Gonjam hanya untuk melakukan uji nyali. Bahkan orang-orang ini banyak yang mengalami kejadian misterius, bahkan mendengar suara-suara aneh, bahkan ada penampakan-penampakan dari hantu-hantu ya yang menempati rumah sakit Gonjam ini, dan sehingga terkenal angker. Namun rumah sakit ini sekarang sudah dihancurkan ya, karena banyaknya orang-orang yang mendatangi, padahal sudah ditutup ya pada saat itu. Jadi dihancurkan di tahun 2018 gitu. Lokasi angker yang keempat yang ada di Korea Selatan yaitu rumah makan atau restoran Nullepom Garden Restoran. Koreksi ya kalau saya susah lidahnya gitu. Dan restoran yang terbengkalai ini berlokasi di Jecheon, Provinsi Chungcheong, Korea Selatan, dan merupakan salah satu tempat terangker yang ada di Korea Selatan ya. Rumah makan atau restoran ini mempunyai kisah kelam ya di baliknya. Jadi urban legend yang telah menyebar ini, konon dulunya restoran yang mewah ini, cukup mewah ini, dimiliki oleh pasangan suami istri yang memang sukses ya, yang sangat sukses, yang sangat wealthy, yang sangat kaya raya. Namun mempunyai seorang putri yang disabilitas, dan
si putrinya ini mengalami sebuah kecelakaan, yaitu terlindas oleh mobil di area restoran Nulpom Garden ini, sehingga membuat sang ayah ini depresi dan mengakhiri hidupnya. Dan gak lama kemudian sang ibu ini menjual restorannya kepada si pemilik baru. Dan gak lama kemudian si ibu ini jatuh sakit, kemudian meninggal dunia dan diteruskan oleh sang pemilik baru. Namun kisah horor ini mulai bermunculan dan mulai terjadi ketika si pemilik restoran lama ini meninggal dunia, satu keluarga ya. Jadi di restoran ini konon banyak hantu yang menyerupai pegawai atau waitress gitu, menyerupai waitress perempuan ya. Konon banyak tamu-tamu nih ya yang sering dilayani oleh hantu perempuan ini. Jadi hantu perempuan ini seolah-olah kayak menerima pesanan gitu, dan ketika ditanyakan pesanannya ini tidak datang-datang hingga berjam-jam. Ketika si tamu restoran ini bertanya, oh tadi pesanan aku di ini ya, di mbak yang ini, dan ternyata ketika ditanya di pelayan ini tidak ada pelayan wanita di restoran tersebut. Namun ada sosok hantu yang baik ya, yang terkenal baik, yaitu si hantu ini suka membersihkan restoran ini gitu. Jadi ada di suatu ketika ya, di salah satu karyawan restoran ini pulang lupa ya untuk mengambil barang yang lupa gitu, dan ia kembali untuk membersihkan restoran dan sisa-sisa banyak ya, piring-piring atau apa. Dan ketika ia kembali, anehnya padahal nggak ada orang sama sekali ya, karena teman-teman yang sudah pulang. Jadi yang karyawan ini melihat bahwa restorannya sudah bersih banget gitu, semua sudah rapi, piring-piring sudah dicuci, sudah dipel semuanya. Jadi dan itu terjadi nggak sekali dua kali gitu. Dan konon nih ya, si karyawan ini percaya bahwa ada hantu, sosok hantu baik yang suka bersih-bersih restoran gitu. Aneh ya, aneh. Dan lokasi angker yang kelima yang ada di Korea Selatan yaitu The Independence Gate atau Dongnim-mum Ark. Jadi gerbang kemerdekaan Korea Selatan ini, atau yang biasa disebut dengan Independence Gate atau Dongnim Ark ini, sudah ada sejak tahun 1897 dan mempunyai sejarah kelam dan dikenal sebagai salah satu tempat terangker yang ada di Korea Selatan. Jadi konon gerbang ini angker karena mempunyai sisi kelam di masa lalu, karena sudah ada sejak zaman pembantaian, penjajahan Tiongkok dan Jepang. Jadi konon banyak orang yang dibantai, dipenggal di sekitar area Dongnim-mum Ark ini gitu. Sehingga banyak orang yang percaya dan banyak orang yang menyaksikan penampakan-penampakan orang ya tanpa kepala dengan berpakaian dari zaman dahulu gitu. Bahkan dipercaya sebagai tempat bersarangnya para goblin atau para siluman yang siap untuk memenggal kepala korbannya. Kita beralih ke lokasi angker yang keenam yang ada di Korea Selatan, yaitu Jeju Island atau Pulau Jeju yang sudah terkenal ya di drama Korea. Bahkan aku pun punya cita-cita ya kepingin ke Pulau Jeju suatu saat, amin. Jadi banyak orang yang terkesima dengan pemandangan Pulau Jeju yang ada di drama-drama Korea gitu. Namun siapa sangka Pulau Jeju ini mempunyai sejarah yang kelam ya. Konon banyak pembantaian gitu, banyak orang dibantai di Pulau Jeju ini karena sudah ada sejak zaman pemberontakan ya pada zaman dahulu. Jadi kurang lebih 30.000 orang, 30.000 manusia, bahkan orang tua, anak-anak, bahkan anak kecil gitu dibantai di Pulau Jeju dengan sangat kecil dan banyak penyiksaan gitu. Ada kok yang makamnya sangat banyak banget korban dari pembantaian di Pulau Jeju gitu pada saat tahun 1900-an ya, 1948 gitu. Sehingga banyak laporan-laporan penampakan korban ya, korban pembantaian sadis pada zaman itu. Banyak suara-suara jeritan, rintihan di malam hari yang dilaporkan oleh para turis-turis yang sedang melancong ke Pulau Jeju ini. Apakah kalian masih berani untuk mendatangi Pulau Jeju? Lokasi angker yang ke-7 yang ada di Korea Selatan yaitu Yongma Land. Jadi Yongma Land ini adalah sebuah taman hiburan yang terbengkalai yang sudah ada ya kira-kira tahun 1980 ya, sudah lama. Dan dulunya
Tempat ini sangat terkenal dan sangat ramai hingga pada saat suatu ketika ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan salah satu anak ini meninggal dunia, terlempar dari salah satu wahana dan meninggal dunia di tempat. Jadi semenjak saat itu tempat ini, Yongma Land ini ditutup dan menjadi salah satu tempat terangker yang ada di Korea Selatan. Konon banyak nih ya penampakan suara cekikikan anak kecil gitu di malam hari, bahkan ketika dilihat. Jadi sosok ini nggak punya badan gitu, cuma ada kaki gitu yang berlarian sana sini gitu, geradak-geruduk gitu, cekikikan. Kalau kalian bayangin gitu di malam hari kalian melihat sosok anak kecil kecekikan tapi nggak ada tubuhnya, apa nih yang kalian lakukan gitu ya, lumayan serem ya. Lokasi angker yang ke-8 atau yang terakhir di Korea Selatan yaitu The Yongdok House atau rumah Yongdok. Konon rumah ini begitu angker ya karena dulunya ini merupakan bekas tempat salah satu pemilik rumah ini, yaitu seorang gadis yang meninggal bunuh diri. Dan konon ya dalam rumahnya ini banyak sekali arwah-arwah, khususnya ternyata nggak satu arwah aja, khususnya banyak arwah tentara-tentara bekas penjajahan yang menempati The Yongdok House ini. Jadi banyak turis ya yang mendatangi rumah Yongdok House ini untuk melakukan uji nyali. Dan konon ternyata setelah ditelusuri, jadi rumah Yongdok House ini dulunya ini merupakan ya tempat saksi bisu atas kecelakaan gagal landing para tentara di Perang Dunia Kedua. Itu tadi lokasi-lokasi terangker yang ada di Korea Selatan gitu. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tipe orang skeptis atau apakah kalian percaya bahwa dunia atau dimensi alam gaib itu ada gitu dan berdampingan dengan dimensi manusia? Jadi tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Abyss Creepy Zone. Dan kita bisa ketemu lagi di next video atau di video selanjutnya. Sampai jumpa.